I don't think you're better than anyone. Get out of here! Let's go! Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya Boy Degenom Ploin The Keceruan. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita film berjudul First Kid yang dirilis pada tahun 1996. Meskipun ini bukanlah film survival, akan tetapi film ini ceritanya tidak kalah seru karena menceritakan tentang seorang siswa yang terus-terusan dibully oleh teman-temannya dan mereka tidak tahu kalau siswa yang mereka bully ini adalah anak presiden. Penasaran kan dengan ceritanya? Oke, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan seperti biasa, cret cret crot. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang putra presiden yang nakal dan tengil bernama Luke Danforth, di mana kelakuannya ini benar-benar suka menjengkelkan pengawal pribadinya. Dan hari itu juga Luke sengaja memperlambat makannya, membuat pengawal pribadinya yang bernama Woods sangat kesal. Akibat hal itu, Woods pun disalahkan oleh ibunya yang bernama Linda. Mind him of the time. He's a child. He can't keep his own. Don't embarrass your mommy. Selain itu, ketika sedang berada di mall, Luke sengaja tidak mau mencoba dahulu pakaian yang dipilihkan oleh ibunya. Kemudian Woods pun memaksanya agar Luke mencoba dahulu pakaian itu. Melihat Woods memaksa anak kesayangannya, Linda pun memarahi Woods dan meminta kepada wakil atasannya yang bernama Scott agar Woods dipecat dan diganti dengan pengawal yang baru. Menerima kenyataan itu, Woods pun benar-benar merasa emosi karena perbuatan Luke yang terus-terusan menjengkelkan membuat dirinya dipecat. Setelah Wood dipecat, Direktur Dinas Rahasia yang bernama Morton pun menugaskan bawahannya yang bernama Sims untuk menjaga Luke. Awalnya di sini Sim menolak karena dirinya tahu bahwa Luke itu anak nakal yang selalu menjengkelkan para pengawalnya. Meskipun demikian, namun akhirnya Sim menerima tugas itu disebabkan dirinya tidak punya pilihan lain. Ketika dirinya mulai bertugas menjaga Luke, di sini Luke membuatnya jengkel sehingga mengejutkan kedua orang tuanya. Dan saat itu ayahnya yang bernama Paul Danforth meminta kepada Luke agar Luke menjaga perilakunya, jangan sampai mempermalukan beliau yang merupakan seorang presiden. Kemudian malam itu Luke pun mengajak Sim keluar jalan-jalan membawa anjingnya. Mendengar itu Sim pun menolak karena sudah malam. Akan tetapi Luke yang nakal dirinya pergi sendirian hingga akhirnya semua penjaga yang ada di istana keluar mencarinya. Disebabkan takutnya Luke diculik oleh penjahat. Namun beruntungnya Luke tidak kenapa-napa. Dikarenakan tadi Sim tidak menemaninya, Morton pun memarahi Sim. It's bedtime. So right, be careful what you tell people. Thanks. Paginya Sim pun mengawal Luke ke sekolah, bahkan dirinya sampai menunggu di kelas untuk memastikan bahwa Luke baik-baik saja. Dan saat itu seorang siswi bernama Katie dirinya memandangi Luke, membuat Luke yang diam-diam menyukainya merasa malu. And see what we'll be studying this year. Malamnya saat sedang mengadakan pesta, Luke sengaja melepaskan ular kesayangannya untuk mengerjai Sims, membuat Sim terpaksa masuk ke kolong meja untuk mengambilnya. Akibat kenakalan Luke, pesta itu pun jadi berantakan. Terlihat semua orang yang ada di sana keluar karena takut dibatuk oleh ular tersebut. Keesokan harinya saat sedang beristirahat di sekolah, Luke yang hendak makan menyuruh Sim agar jangan menjaganya. Melihat Luke tidak dijaga, teman sekelasnya bernama Robert yang menyukai Katie menghampirinya dan mengajaknya makan bersama mereka. Akan tetapi Luke yang sombong dan angkuh menolaknya dan melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Robert. Mendengar itu Robert pun mencoba sabar. Tak lama teman-teman Robert pun datang. Melihat itu Luke yang sombong pun pergi meninggalkan mereka. Kemudian dirinya kembali melontarkan kata-kata yang menghina Robert, membuat Robert marah. My sister.
Melihat itu, Sim pun sengaja membiarkannya agar Luke si nakal itu ada yang memberinya pelajaran. Dan saat itu semua anak pun berkumpul mengelilingi mereka berdua yang hendak bertarung. Setelah Robert menghajarnya, barulah di sini Sim menghalangi Robert. Akibat kejadian itu, seorang guru biologi yang bernama Myrna memarahi Sim karena Sim tidak menjaga Luke dengan baik, sehingga Luke dihajar anak lain. Sim mengatakan bahwa dirinya tadi pergi itu disebabkan Luke yang memintanya agar tidak ditemani, dan jelas itu bukanlah kesalahannya melainkan kesalahan Luke sendiri yang tidak mau dijaga. Ketika masuk ke mobil, Sim memberitahukan kepada Luke bahwa Luke harus belajar bela diri agar dirinya tidak dihajar oleh anak lain. Luke menjawab tidak perlu karena sudah ada Sim yang menjaganya. Sepulangnya ke istana, Linda pun membawa Luke yang bibirnya terluka itu ke hadapan suaminya. Lalu Luke pun menceritakan kepada ayahnya bahwa dirinya dihajar oleh Robert. Mendengar itu ayahnya tidak menanggapi karena beliau tahu bahwa anaknya ini kata-katanya pedas, suka menyakiti hati orang lain. Kemudian ayahnya memberitahukan bahwa beliau dan ibunya akan pergi selama 1 bulan untuk berkampanye. Mengetahui itu Luke merasa kecewa dan langsung pergi disebabkan dirinya tidak mau ditinggalkan oleh mereka. Selepas kedua orang tuanya pergi, Sim menghampiri Luke ke tempat rahasianya. Kemudian Sim pun menanyakan apa yang dilakukan Luke di sini. Luke menjawab bahwa dirinya merasa sedih karena tidak ada seorang pun yang peduli terhadapnya, termasuk Sims dan kedua orang tuanya. Sim mengatakan bahwa orang tuanya pergi itu bukan tidak peduli, namun mereka harus menjalankan pekerjaannya. Sementara dirinya sangat peduli terhadap Luke, sebab jika tidak peduli, pasti sekarang dirinya tidak akan menemui Luke. Luke mengungkapkan bahwa Sim menghampiri dirinya itu bukan peduli, melainkan karena memang itu sudah menjadi tugasnya. Dan jika peduli, pasti Sim tidak akan pernah memarahi dirinya. Sim menyampaikan bahwa dirinya marah itu dikarenakan Luke selalu membuat dirinya terlihat bodoh di depan orang-orang banyak. Kemudian Luke mengatakan dirinya merasa yakin bahwa dulu saat kecil Sim itu pasti tidak merasa kesepian karena selalu berkumpul dengan kedua orang tuanya. Sims menjawab bahwa masa kecil Luke jauh lebih baik daripada dirinya, karena ketika dirinya seusia Luke, ayahnya meninggal saat perang di Vietnam. Sementara ibunya bekerja tidak ada di rumah untuk membiayai sekolahnya. Mengetahui itu Luke pun sadar ternyata masa kecil Sims jauh lebih buruk dibanding dirinya. Lantas Sim pun menghiburnya, membuat Luke yang tadinya menangis jadi tertawa. Dan mulai saat itu mereka pun berteman. Setelah itu dirinya mengajak Luke pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya Sim mendatangi sahabatnya yang cacat bernama Harold yang mempunyai toko alat pelacak. Dan saat itu Sim membeli alat pelacak berupa kalung untuk diberikan kepada Luke. Sepulangnya dari toko temannya, Sim pun memberikan kalung pelacak itu kepada Luke untuk berjaga-jaga jika suatu saat Luke pergi tanpa memberitahunya. Menerima kenyataan itu, Luke yang tidak mengetahui bahwa itu alat pelacak pun sangat merasa senang. Yeah. Thanks a lot. Siangnya sepulangnya sekolah, Katie yang menyukai Luke mengajaknya nanti malam pergi ke bioskop. Mendengar ajakan seperti itu dari orang yang dicintainya, Luke pun benar-benar sangat merasa bahagia. Akan tetapi Sim yang peduli terhadap keselamatan Luke melarangnya. Karena hal itu, Luke pun terpaksa menolak ajakan Katie, membuat Katie pergi dengan sedikit kecewa. Bye. Malamnya Sims menemukan Luke hendak pergi ke bioskop tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya. Melihat itu dengan perkataan yang lembut, Sims pun melarangnya, disebabkan itu sangat berbahaya bagi keselamatan Luke. Sim memberitahukan bahwa dirinya bersedia membawa Luke tiap hari jalan-jalan agar Luke tidak kesepian. Akan tetapi Luke harus berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, termasuk kepada kedua orang tuanya. Selain itu, saat di luar nanti Luke juga jangan pernah jauh darinya supaya dirinya tetap bisa mengawasi Luke. I promise. Keesokan harinya setelah didandani dengan rapi agar tidak diketahui publik, Sims pun mengajak Luke pergi keluar. Melihat di sana ada anak kecil selain Luke, bawahan Sims yang bernama Das pun menanyakan siapa anak itu. Sims pun menjawab bahwa ini adalah teman Luke yang bernama Reggie. Kemudian Sims pun mengajak Das untuk mengantarkan Reggie keluar. So you're a friend of Luke's, huh?
Namun dalam perjalanan akhirnya Das mengetahui bahwa anak yang sedang bersama mereka itu adalah Luke, bukanlah Reggie. Dan seketika itu dirinya langsung menghentikan mobilnya, yang mana saat itu Das mengajak Sim pulang karena takut dipecat. Sim mengatakan bahwa Luke ini ingin keluar dan ingin menikmati masa kecilnya seperti anak lain. Jadi selama mereka bisa membuat Luke bahagia dan tetap aman, maka mereka tidak akan dipecat. Mendengar itu akhirnya Das pun mau mengantarkan mereka ke tempat latihan tinju yang pemiliknya merupakan sahabat Sims. Sesampainya di sana, Sim pun disambut oleh sahabatnya yang bernama Acoy. Lalu di sana Acoy pun menanyakan siapa anak yang bersama Sim ini. Sim menjawab bahwa ini adalah anak bosnya yang bernama Reggie. Kemudian saat itu Sim pun mulai melatih Luke agar dirinya tidak dihajar lagi oleh si Robert. Yang mana ketika sedang melatih Luke, seorang pria bernama Tutang ingin mencoba merasakan pukulan Sims yang kelihatannya lemah. Namun baru saja satu pukulan, Tutang langsung aceleng membuat dirinya kapok. Tidak berani lagi meremehkan Sim, si agen humoris. Sepulangnya ke istana, di sini mereka hampir saja ketahuan oleh Pak Morton. Lalu Pak Morton pun menanyakan sedang apa malam-malam mereka berada di luar. Sim menjawab bahwa mereka sedang mencari angin segar karena bosan tinggal di dalam. Mengetahui itu Pak Morton pun menyuruh Luke kembali masuk ke dalam dan tidur. Get to bed, Lucas. Dan mulai saat itu setiap hari sepulangnya sekolah secara diam-diam Sims pun selalu membawa Luke ke tempat Bah Acoy untuk latihan tinju. Sehingga kini Luke pun merasa bahagia, tidak kesepian lagi seperti hari-hari sebelumnya. Suatu hari ketika Luke sedang makan, Katie datang menghampirinya dan mengajaknya nanti malam bermain sepatu roda. Disebabkan nanti malam itu dirinya berulang tahun. Tentunya dengan penuh bahagia Luke pun menerima ajakan Katie tersebut. Di sisi lain Sims dan Bu Mirna mulai melakukan pendekatan. Kelihatannya diam-diam mereka ini saling jatuh cinta. Sementara Katie usai mengatakan hal itu, dirinya pun langsung pergi. Malamnya Luke pun mengajak Sim pergi ke acara ulang tahun Katie. Sims mengatakan bahwa dirinya bersedia mengantarkannya asalkan Luke harus menyamar agar dirinya tidak ketahuan oleh wartawan dan Pak Morton. Mendengar itu Luke pun merasa senang karena meskipun dirinya tidak bisa bersama Katie, akan tetapi setidaknya dirinya bisa melihat keadaannya. Sesampainya di acara ulang tahun Katie, di sini Luke merasa senang ketika melihat Katie begitu bahagia. Agar Katie tidak curiga bahwa dirinya datang ke sana, Luke pun menyuruh Sim memakai kostum badut sehingga Sims pun terlihat bodoh. Great. Just great. Your left. No, your other left. Dan sialnya di sini Robert yang jahil mendorongnya ke tembok hingga Sims pun ngejengkang. Sementara Luke yang mengikuti Katie dari belakang. Tanpa sengaja dirinya mendengar temannya menanyakan kepada Katie, kenapa Luke tidak datang? Katie menjawab mungkin dirinya tidak bisa. Tak lama tiba-tiba Robert datang dan menggandeng tangannya, membuat Luke yang melihatnya merasa cemburu. Yang mana saat Luke sedang mengintip Katie yang hendak memotong kuenya, Sims ditarik oleh teman-teman Robert dan dilemparkan hingga dirinya jatuh menimpa kue ulang tahun Katie. Tentunya kenyataan itu membuat Katie sangat muak kepada Robert. You ruined my birthday. 1 bulan kemudian, setelah kedua orang tuanya pulang, Luke pun meminta izin kepada mereka bahwa esok malam dirinya ingin pergi ke pesta dansa sekolah. Mendengar itu mereka pun mengizinkannya. Kemudian ayahnya menanyakan bagaimana kerjanya agen Sims. Luke menjawab bahwa agen Sims benar-benar sangat menyenangkan, sehingga ketika mereka tidak ada itu dirinya tidak merasa kesepian. Mengetahui itu ayahnya pun merasa senang, yang mana keesokan paginya beliau pun mengucapkan terima kasih kepada Sim karena Sim sudah menjaga anaknya dengan sangat baik. Oh, Luke's really doing great. What do you do together anyway? Di mana pagi itu saat berangkat sekolah, Luke memberitahukan kepada Sim dan Das bahwa kedua orang tuanya mengizinkan dirinya nanti malam pergi ke pesta dansa. Mengetahui itu Sim dan Das pun ikut merasa senang. Yang mana ketika sedang beristirahat, Sim dan Das menyuruh Luke agar menghampiri Katie dan mengajaknya bahwa nanti malam supaya menjadi pasangan dansanya. Dengan gugup lantas saat itu Luke pun berjalan mendekati Katie yang sedang menyendiri. Doing good. But he's not doing anything yet, sir. Don't just stand there. Say hello. How are you? Fine.
Berkat arahan Sim dan Das, akhirnya Luke berani menyampaikan niatnya bahwa nanti malam dirinya ingin menjadikan Katie pasangan dansanya. Mendengar itu, Katie yang sangat mencintai Luke pun menerima ajakan tersebut, membuat Luke benar-benar merasa senang. See you there. Bye. The seriousness, my name is Guns. Malamnya ketika hendak pergi ke pesta dansa, Luke kelihatan murung yang ternyata dirinya tidak bisa dansa. Lantas Sim pun mengajarinya joget hingga Luke pun kembali bersemangat. Lot more. What you doing? Hey, like, hey, what's up? What's up? Hey. Namun sialnya tiba-tiba malam itu Pak Morton menyuruh mereka agar membatalkan pergi ke pesta dansa. Disebabkan dirinya menemukan ada sebuah tas milik seseorang yang sengaja ditinggalkan di trotoar di luar pintu masuk utama. Dan sekarang tim penjinak bom sedang menyelidikinya. Mendengar itu Luke pun benar-benar merasa kecewa karena dirinya sudah memiliki janji dengan Katie. Menerima kenyataan itu, Sim yang merasa kasihan kepada Luke, dirinya secara diam-diam membawa Luke pergi ke pesta dansa itu tanpa sepengetahuan Pak Morton. Sesampainya di sana, Luke pun menghampiri Katie, membuat Robert merasa cemburu. Kemudian Katie pun langsung mengajaknya menari. Let's dance. Why's that? Working on your genitals. Yang mana ketika mendapati lagu slow di sini, Luke yang tidak bisa berdansa pun merasa kebingungan. Melihat itu, Sims pun meminta tolong kepada Bu Mirna agar berdansa dengannya supaya Luke bisa mengikuti gerakan mereka. Berkat bantuan Sims, akhirnya Luke pun bisa berdansa sangat enjoy dengan Katie. Di sisi lain, Pak Morton yang merasa curiga dirinya masuk ke kamar Luke, dan benar saja di sini mereka menemukan Luke tidak ada. Lantas saat itu mereka pun pergi ke pesta dansa untuk menjemputnya. Sementara di pesta dansa, Robert yang cemburu dirinya mengajak Luke sparring karena sekarang sudah bisa bela diri. Terlihat di sana satu kali pukulan saja si Robert langsung ngejengkang. Dan tak lama saat itu skuad datang untuk menjemput Luke, membuat Sim benar-benar merasa terkejut. Sepulangnya ke istana, Sim dan Das pun hendak dipecat oleh Pak Morton karena sudah melanggar peraturan. Namun Sim yang kasihan kepada Das, dirinya membelanya hingga akhirnya dirinya saja yang dipecat. Selain itu, Pak Morton juga tidak memperbolehkan Sim berkomunikasi dengan Luke. Setelah itu Pak Morton pun mengusir Sim, membuat Sim benar-benar sakit hati. Akibat kejadian itu, Pak Morton memasangkan alat pelacak di tangan Luke. Lantas Luke pun menanyakan, "Di mana Sims?" Pak Morton menjawab bahwa Sims sudah dipecat. Mengetahui itu, Luke pun merasa emosi dan menyuruh mereka pergi meninggalkan dirinya sendirian. Get out of here. Leave. This isn't your room. Luke yang kini dikurung dan merasa kesepian, dirinya mendapat nasihat dari teman online-nya bernama Mongoose, yang mana Mongoose ini memberitahu Luke cara melarikan diri dari istana dan mengajaknya besok bertemu di mall. Keesokan harinya setelah memasang alat pelacak itu di anjingnya, lantas dengan diam-diam Luke pun pergi dari istana, dan setelah berada di luar, Luke pun menyuruh anjingnya itu agar pergi ke arah lain. Go get the ball. Go, go, go. Selepas Luke pergi pagi itu, Pak Morton pun masuk ke kamar Luke untuk memeriksa keadaannya. Namun di sini dirinya merasa terkejut tatkala menemukan Luke tidak ada. Tak lama terlihat di sana bawahannya berhasil menangkap anjing Luke dan juga menemukan alat pelacaknya. Kemudian saat itu Pak Morton pun memarahi Sims karena disangkanya Sims lah yang mengajari Luke cara melarikan diri itu. Sims menjawab bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada Luke. Kemungkinan itu perbuatan orang lain. Melihat Pak Morton hendak melakukan pencarian, Sims pun berniat ikut. Akan tetapi Pak Morton melarangnya, membuat Sims sakit hati kedua kalinya. Let's go. No. Where do you think you're going? Sementara Luke sesampainya di mall, dirinya pun bermain game sambil menunggu kedatangan Mongoose teman online-nya. Sedangkan Sim yang merasa khawatir kepada Luke, dirinya mendatangi Harold dan menyuruhnya melacaknya. Yang mana sesudah dilacak, Harold memberitahukan bahwa Luke ada di mall ini. Mengetahui itu, Sims pun langsung pergi untuk mencarinya. Bahkan terlihat di sana Harold juga ikut membantu mencarinya.
Kembali ke Luke setelah selesai bermain game, dirinya bertemu dengan Mongoose yang ternyata Mongoose ini adalah Agent Woods yang dulu dipecat akibat perbuatan nakal Luke. Menerima kenyataan itu, Luke pun merasa terkejut. Lantas dengan kasar Woods pun membawanya. Melihat itu, Sim dan Harold pun mengejarnya. Sesudah lama mengejarnya, akhirnya Harold dan Sim pun berhasil mengejar Woods. Sambil menodongkan beceng, Woods mengatakan bahwa dirinya sengaja menculik Luke disebabkan Luke sudah menyebabkan dirinya dipecat dari pekerjaannya. Usai mengatakan hal itu, Woods menembak Sim membuat Sim terpaksa bersembunyi. Yang mana ketika Woods hendak mengisi lagi pelurunya, dengan cepat Sim keluar dari persembunyiannya dan menjatuhkan Woods. Kemudian mencipolinya dengan menggunakan jurus pukulan bangau hingga Woods ngacelang. Akan tetapi rupanya perjuangan Sim belum berakhir sampai di sini. Terlihat saat itu Woods bangkit dan menembak Luke, membuat Sim langsung melompat untuk menghalanginya hingga tangannya tertembak. Tak lama Das datang dan langsung menembak Woods. Kemudian mereka pun menangkap Woods atas kasus penculikan dan percobaan pembunuhan. Berkat menyelamatkan Luke, Sims pun ditarik kembali ke dinas rahasia dan Pak Morton pun menawari Sims untuk mengawal presiden. Namun Sims menolak dan lebih memilih tetap menjadi pengawal Luke agar dirinya bisa menghabiskan banyak waktu dengan Myrna yang kini sudah menjalin hubungan dengannya. Miss Biology 102 next year? I don't think so. Tamat ending yang sangat mengeluhkan.